Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @bujangbangket. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Terima Kos Putri. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa follow juga akun Twitter penulis. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. 3 perempuan satu kosan, malam-malam penuh teror menakutkan. Hana, Putri, dan Dayang tinggal di kosan milik seorang ibu tua yang sudah lama ditinggal anak-anaknya. Tapi ada yang aneh di kosan itu. Jadi ini yang cerita ke saya itu si Dayang. Dayang ini mahasiswi di salah satu kampus di Pontianak. Dayang itu aslinya dari Ketapang. Dan ya, sejak kecil dianugerahi kelebihan. Bisa ngerasain hal-hal yang janggal, kayak selalu dapat kode gitu. Kalau kata keluarganya, itu karena Dayang ada yang jagain. Jadi dia selalu ngasih tahu Dayang kalau ada yang gak beres. Ceritanya sekitar tahun 2008. Itu semester awal Dayang merantau ke Pontianak buat kuliah. Dayang gak punya keluarga di Pontianak. Jadi dia berangkat sendiri dan cari rumah kosan di Pontianak. Nah, Dayang ini merasa gak nyaman kalau tinggal di kosan yang ramai. Apalagi dia agak introvert. Jadi dia nyarinya kosan rumahan yang kamarnya disewain. Karena waktu itu internet belum semudah sekarang aksesnya. Jadi Dayang sama bapaknya yang nganterin. Keliling sekitar kampus buat nyari kosan yang sesuai, yang harga cocok, kenyamanannya juga cocok. Maklum, keluarganya nggak berada amat. Setelah keliling, Dayang dan bapaknya nggak juga nemu kosan yang cocok. Kita coba cari satu lagi. Kalau nggak cocok, baru besok kita cari lagi, kata bapak Dayang. Mereka berjalan ke tempat yang jauhan dikit lagi. Mereka menemukan sebuah rumah dengan tulisan Terima Kos Putri. Assalamualaikum, seru bapak Dayang. Seorang ibu tua keluar rumah berjalan tertati-tati. Waalaikumsalam, kata ibu itu. Cari kosan? Tanya ibu itu. Iya, untuk anak saya, jawab bapak Dayang. Dayang dan bapaknya diajak masuk. Di sini cuma ada 3 kamar saja. 2 sudah terisi. Kalau mau, ada 1 kamar yang kosong, kata ibu itu sambil menunjukkan kamar yang dimaksud. Kamar itu tampak bersih. Ada jendela yang cukup besar di sana. Rumah itu sederhana saja. Tipikal rumah tua yang dibangun tahun 80-an. Dindingnya dari semen, tidak berbata. Tiang-tiangnya berwarna hijau dari kayu. Atapnya juga dari kayu. Halamannya cukup luas. Ada bunga kertas, juga bunga-bunga kecil yang tidak ada yang tahu namanya. Dulu ini kamar anak-anak saya, perempuan semua. Tapi sekarang sudah tidak di sini. Jadi saya sewakan saja, kata ibu itu pada bapak Dayang. Dayang suka rumah itu. Bapak Dayang juga cocok dengan harga sewanya. Deal, Dayang akan tinggal di sana. Nah, bapak Dayang langsung bayar untuk setahun. Karena kalau sewa setahun ada potongan. Tidak apa-apa bayar sekalian. Walau harus berjalan sedikit jauh, Dayang senang bisa mendapat kosan yang sesuai dengan keinginannya. Dayang baru mulai tinggal di kosan itu besok harinya. Malam itu ia menginap di penginapan bersama bapaknya. Dayang tak tahu itu adalah awal hari-hari buruknya. Besoknya Dayang masuk ke kosan. Dayang disambut ibu pemilik rumah, Bu Sum, begitu dia dipanggil. Saat Dayang datang, ia dikenalkan dengan Putri. Ini Putri, dia di kamar yang belakang, kata Bu Sum. Putri sedang makan siang di ruang makan saat Dayang datang.
Jadi di rumah itu semua penghuni rumah dapat berinteraksi bebas seperti rumah sendiri. Mereka bebas menggunakan semua fasilitas di rumah itu, mulai dari dapur hingga televisi yang disaksikan bersama di ruang tamu. Putri baru 2 bulan tinggal di situ. Sejak anak-anaknya tidak lagi tinggal bersamanya, Busum menganggap anak-anak kos di situ seperti anaknya sendiri. Ia tidak berhitungan soal makanan. Ia selalu memasak untuk dimakan bersama anak-anak kos. Penghuni kamar paling depan adalah Hana. Dayang baru melihatnya saat malam hari ketika ia ikut menonton TV di ruang depan. Hana tidak menyapa siapapun di rumah itu. Ia langsung masuk ke kamarnya. "Siapa?" tanya Dayang. "Hana, udah lama di sini," kata Putri. Malam itu Dayang tidur sekitar pukul 11. Esok harinya ia berencana ke kampus untuk mengurus administrasi. Namun tengah malam ia terbangun. Ia mendengar suara ketawa kecil namun nyaring. Bulu kuduk Dayang merinding. Ia keluar kamar dan menyalakan lampu. Seisi rumah sudah tidur, tapi suara itu terdengar jelas. Lalu sekian detik kemudian, suara itu menghilang. Dayang terdiam beberapa saat. Ia baru bisa tidur 1 jam kemudian. "Mbak Put, dengar suara ketawa nggak tadi malam?" tanya Dayang. Wajah Putri sedikit berubah. "Ketawa? Enggak tuh," kata Putri sambil mengangkat piring sarapannya yang belum habis. Ia membuang makanan ke tempat sampah lalu mencuci piring bekasnya. Sore sepulang dari kampus, Dayang duduk di ruang tamu bersama Busum. "Busum sudah lama buka kosan?" tanya Dayang. "Baru setahun. Sebelumnya?" "Ya dulu ada anak-anak ibu, lalu mereka pergi. Ibu kesepian, jadi ibu putuskan untuk jadiin kamar mereka kamar kosan." "Maaf nih Bu, tapi saya penasaran, apa di rumah ini ada yang jaga?" "Jaga bagaimana? Yang jaga rumah ini ya saya," kata Busum terkekeh. "Tapi tadi malam saya dengar suara tertawa." "Kadang suara kucing kelahi pun terdengar seperti orang tertawa, Dayang." Malam itu Hana pulang dengan tergesa-gesa, sama seperti malam sebelumnya. Ia masuk ke kamar dan tidak keluar lagi. "Dulu pas pertama saya masuk, dia tidak begitu," kata Putri pada Dayang. Putri tahu Dayang penasaran. Malam harinya Dayang kembali bangun. Ia mendengar suara mesin jahit. Suaranya cukup mengganggu hingga membuatnya sulit tertidur. Ia keluar kamar. Putri juga mengintip dari pintu kamarnya. Mereka bertatapan. Putri buru-buru menutup pintu kamarnya. Suara itu masih terdengar. Dayang mengetuk pintu kamar Busum. "Bu, Ibu," kata Dayang. Setelah beberapa lama Busum mengulurkan kepalanya keluar. "Kenapa?" "Ibu dengar suara mesin jahit." "Maaf kalau berisik, saya sedang menjahit," kata Busum. Anehnya, suara itu masih terdengar. Logikanya, kalau Busum yang jahit, harusnya pas Busum keluar, suara mesin berhenti. Dayang baru menyadari besok harinya keanehan itu. Maklum, pas malam pikirannya lagi antara sadar dan enggak. Oh ya, Hana itu kerja di sebuah laundry. Kalau Putri itu kerjanya ganti-ganti. Gak betahan anaknya kalau kerja. Ada aja ngeluhnya. Malam ketiga dan malam seterusnya, Dayang tidak mengalami pengalaman aneh. Cuma dia mimpi aneh. Jadi Dayang kayak ada di ruang kosong putih gitu. Ada sesosok pria. Dayang gak ingat wajahnya. Cuma sosok itu bilang ke Dayang, "Kamu harus pergi, Dayang." Setelah malam itu, Dayang merasakan aura rumah itu benar-benar gak nyaman. Setiap pulang kuliah, Dayang selalu was-was sepanjang jalan pulang. Pokoknya kayak gak pengen pulang gitu rasanya. Sebulan tinggal di sana, Dayang benar-benar gak nyaman. Ia gak pernah ngobrol dengan Hana. Ia juga gak pernah ngobrol dengan Putri lagi. Hanya Busum yang kadang menemani Dayang di ruang depan. Itu juga tidak banyak bicara. Suatu hari Dayang baru pulang dari kampus.
Ketika ia mulai dekat dengan rumah, ia dicegat Hana. "Dayang, kita perlu ngobrol." "Kalau begitu, ayo jalan bareng ke rumah." "Jangan di rumah, ikut aku," kata Hana. Dayang mengikuti Hana. Itu pertama kali Hana mengajaknya bicara. "Kau tahu Dayang, aku sudah lama ingin keluar dari kosan neraka itu." "Kosan neraka? Kau pasti merasakan keanehan juga Dayang. Suara tangisan, ketawa dan suara mesin jahit di malam hari itu sering terjadi di rumah itu." "Jadi rumah itu ada setannya?" "Bukan, rumah itu dikutuk." "Kak Hana, jangan berlebihan," kata Dayang. "Percaya padaku Dayang." "Lalu kenapa kakak tidak pindah kosan?" "Kakak takut." "Takut apa?" "Kutukan," kata Hana. Hana cerita, ia orang kedua yang ngekos di rumah itu. Orang pertama namanya Fatimah. Fatimah adalah pegawai bank. Fatimah dan Hana akrab. Mereka sama-sama merasakan keanehan di rumah itu. Fatimah memutuskan pindah. Hana belum punya uang waktu itu. Hana berencana pindah sebulan kemudian. Tapi setelah pindah, Fatimah tewas dengan tiba-tiba bunuh diri di kamar kos barunya. "Aku tidak mau mati." "Jadi kita harus apa?" "Waspada saja," kata Hana. Hana menasihati agar Dayang tidak banyak berhubungan dengan Busum dan menghindari makan makanan yang diberikan Busum. Jaga-jaga, takut makanannya ada apa-apanya. Suatu malam Dayang mendengar orang menangis. Kali ini Dayang tidak berani keluar. Tapi tangis itu semakin kencang. Dayang memutuskan keluar. Asap mengepul dari kamar Busum. Aroma dupa menyebar. Putri keluar dari kamar Busum. "Ada apa?" tanya Dayang. "Sudah, masuklah," kata Putri. Dayang kembali masuk ke kamarnya. Di rumah itu seolah-olah ada dua kubu. Kubu Hana dan Dayang. Juga kubu Putri dan Busum. Dayang tidak tahu apa yang harus ia berbuat. 3 malam kemudian seisi rumah heboh. Hana teriak kencang. Itu sekitar pukul 3 pagi. Dayang, Putri dan Busum keluar kamar bersamaan. "Bersetan kalau ibu mau bunuh saya. Besok saya keluar dari rumah ini," seru Hana. "Bunuh? Siapa yang mau bunuh kamu?" tanya Busum heran. "Saya tahu ada iblis di rumah ini. Selama ini saya takut untuk pindah. Tapi sekarang saya menyerah. Saya tidak peduli kalau saya harus mati," kata Hana. "Ngomong apa kamu Hana?" Busum tampak kaget. Putri membawa gelas berisi air. "Minum dulu Kak Hana, terangin Kak Hana dulu," kata Putri. "Alah, kamu sudah bersekutu sama Ibu Sum. Kamu beri apa minuman saya ini?" "Astagfirullah Hana, ngomong apa kamu?" Busum tampak emosi. "Sudah Kak, ayo duduk dulu," kata Dayang. Jadi ini yang dialami Hana. Kalau cuma suara-suara, bukan hal yang baru untuk Hana. Tapi gangguan yang ia alami malam ini berbeda. Malam itu Hana tidak dapat tidur. Sejak membaringkan badan, ia merasa sangat gelisah. Setiap ia berusaha tidur, ia merasa ada sesuatu yang memperhatikannya. Apalagi di langit-langit kamarnya ada triplek yang jebol. Membuat lubang segi 4 itu terlihat semakin menyeramkan. Pukul 12 malam Hana mendengar tawa dari lubang itu. Ia melihat sepasang mata mengawasinya. Lalu dari langit-langit kamarnya menetes sesuatu. Warnanya merah seperti tetesan darah. Tapi anehnya, tidak ada genangan darah di lantai. Yang bisa Hana lakukan hanyalah melawan ketakutan. Ia percaya Busum dalang dari semua ini. Ia tidak mungkin mengadu ke Busum. Maka Hana merapatkan selimut dan berharap ia bisa tidur. Tapi ia tidak juga tidur. Ia seperti mendengar suara bisikan di telinganya. Tidak jelas, tidak dimengerti. Hana sempat tertidur sebentar. Namun ia tiba-tiba terbangun, merasakan tubuhnya terasa berat. Ketika ia membuka mata, di depannya tampak makhluk paling mengerikan yang pernah ia lihat.
Rambutnya mengembang, mukanya gelap, matanya merah, lidahnya menjuntai. Sekian detik Hana merasakan makhluk itu menekan badannya. Hana berusaha melafal doa yang ia bisa. Ia menutup mata, tapi saat dibuka, makhluk itu masih di sana. Ia meraung, berusaha melawan. Lalu saat meraung, makhluk itu hilang begitu saja. Hana berlari keluar. Malam itu Hana terbuka soal praduganya kepada Busum. Busum mendengar dengan seksama. "Meninggalnya Fatimah tidak ada urusan dengan saya," kata Busum. "Tapi soal rumah ini, sepertinya saya perlu bercerita." Jadi rumah itu diwariskan mendiang suaminya kepada Busum. Busum adalah istri keduanya. Jarak usia mereka cukup jauh. Dari istri sebelumnya yang sudah meninggal, dia punya 3 anak, perempuan semua. Busum memperlakukan anak-anak itu dengan baik. Tapi saat suaminya meninggal, ketiga anak itu tidak terima rumah itu diwariskan ke Busum. Busum tidak punya keluarga. Ia yatim piatu sejak kecil. Rumah itu satu-satunya tempat ia tinggal. Tapi ketiga anaknya yang sudah berkeluarga bersikeras rumah itu mau dijual saja. Nah, ketiga anak itu nggak mau menghidupi Busum. Sedangkan Busum sudah tidak dapat bekerja, makanya ia buka kosan. Tapi ternyata ada anaknya yang kirim sesuatu ke rumahnya. Gangguannya bukan fisik, tapi mental. Busum mendengar semua gangguan itu. Tapi ia nggak mau kehilangan penyewa. Ia pura-pura nggak tahu. Kalaupun ia kasih tahu ke anak kosan, pasti pada pindah semua. Busum nggak tahu cara menyambung hidup. Intinya, gangguan itu dikirim biar rumah itu dikosongin dan bisa dijual. Busum nggak mau nyerah. Rumah itu haknya, peninggalan suaminya yang ia sayangi. "Saya mencintai rumah ini seperti saya mencintai suami saya dan anak-anak saya," kata Busum. "Mereka merendahkan saya karena saya hanya ibu tiri. Tapi kasih sayang saya pada mereka seperti menyayangi anak sendiri," kata Busum lagi. Hana, Putri dan Dayang menyimak cerita Busum. Putri sudah tahu cerita ini duluan, jadi dia tidak kaget. "Ibu nggak usaha buat ngelawan kiriman itu, Bu?" tanya Dayang. "Sudah, saya sudah cari orang pintar, tapi serangannya terlalu kuat dan semakin menjadi-jadi," kata Busum. "Lalu apa yang mau ibu lakukan?" "Saya menyerah, biarlah rumah ini dijual. Saya mau ikut Putri ke kampung." Jadi asap dupa waktu itu adalah upaya Busum dan Putri melawan sesuai saran orang pintar, tapi gagal. Dan mereka berdua sudah sering diskusi. Busum akhirnya sepakat buat ikut ke kampung Putri. Putri capek di kota, mau bertani. 3 bulan mereka masih mendiami rumah itu. Dayang cerita semua hal yang terjadi ke bapaknya. Bapaknya bilang sebenarnya bisa dilawan, tapi akan percuma kalau nanti juga dikirim santet lagi. Mereka masih menghadapi gangguan, tapi sudah lebih siap. Semua gangguan mereka acuhkan. Hana yang gak kuat pindah duluan. Bapak Dayang gak minta kembali uangnya. Dia ngerti keadaannya. Dayang menemukan kosan baru dan rumah itu benar-benar ditinggalkan. Jadi secara kejadian memang tidak terlalu menyeramkan, tapi cukup mengganggu mental. Karena sebenarnya penghuni rumah itu sering dibuat ketempelan setan. Setahun setelah kosong, rumah itu dirobohkan dan dijadikan ruko. Sepertinya benar sudah berpindah tangan. Tapi anehnya, setiap melewati ruko itu, Dayang masih sering merinding. Begitulah cerita Dayang ke saya. Cerita yang sederhana, tapi cukup membuat saya ngeri membayangkan serakahnya manusia atas harta. Dilakukan apa saja, walau harus berlaku licik pada orang tua.